Assalamualaikum anak-anak. Di video kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai analisis data kependudukan. Yang akan dibahas yaitu cara menghitung pertumbuhan penduduk, angka kelahiran, angka kematian, angka migrasi, dan persebaran penduduk. Nah, langsung aja ya. Yang pertama, Ibu akan membahas pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk dibedakan menjadi 4, yaitu alami, total, geometri, dan eksponensial. Pertumbuhan penduduk alami dipengaruhi oleh kelahiran dan kematian saja. Rumusnya ada ya, pokoknya kalian tinggal cari yang lahir dikurangi yang mati. Nanti dijumlahkan dengan jumlah penduduk awal tahun. Nah, ini ada contoh ya. Cari nih yang lahirnya berapa? 50.000, yang meninggalnya 20.000. Tinggal kurangin aja, hasilnya 30.000 gitu. Nah, kalau misalnya ada jumlah penduduk awalnya, tinggal ditambah 3 juta. Nah, gimana cara menghitung angka pertumbuhan penduduk atau persentase? Tinggal 30.000 dibagi 3 juta dikali 100%, yaitu 1%. Nah, ini dikatakan pertumbuhan penduduknya sedang gitu. Paham ya? Nah, bagaimana cara menghitung pertumbuhan penduduk total? Nah, ini berdasarkan jumlah kelahiran, kematian, dan migrasi. Jadi ada tambahannya, migrasi. Yang in dikurangi yang X, atau imigrasi dikurangi emigrasi. Ya, ini ada soal nih. Yang lahirnya berapa? 50.000. Yang meninggalnya 20.000. Yang imigrasi yang masuk 15.000, yang keluarnya 7.000. Jadi kalau dijumlahkan semuanya 38.000. Nah, gimana cara menghitung persentasenya? Sama kayak yang tadi. 38.000 dibagi jumlah penduduk awalnya berapa? 3 juta. Hasilnya 1,2%. Berarti ini dikatakan pertumbuhan penduduk sedang. Ya, paham ya? Nah, untuk pertumbuhan penduduk geometri dan eksponensial, ini bisa digunakan untuk menghitung proyeksi penduduk. Jadi, kita bisa mengetahui jumlah penduduk di masa yang akan datang. Nah, rumusnya ini ada ya. Kita langsung aja ke contoh soal. Pada tahun 2020, jumlah penduduk kota A sebanyak 500 jiwa. Tingkat pertumbuhan penduduknya 2%. Berapa proyeksi penduduk pada tahun 2022? Nah, kita bisa gunakan kedua rumus itu. Nah, Ibu contohnya yang geometri ya. Pertama, kalian harus cari dulu R, yaitu tingkat pertumbuhan penduduk 2%. Dikedesimalkan menjadi 0,02. Kemudian T itu jangka waktu atau selisih 2022 dikurangi 2020, yaitu 2. Kemudian masukkan ke rumus ya. PT itu yang dicari, PO yaitu jumlah penduduk awal 500.000 dikali 1. 1 itu udah konstan ya. 1 ditambah 0,02 dipangkatkan 2. Kalian pangkatkan, kemudian dikalikan hasilnya 520.200. Jadi perkiraannya pada tahun 2022 jumlah penduduknya 520.200 gitu. Nah, satu lagi ada double time. Apa itu double time? Nah, ini perhitungan yang memperkirakan kapan terjadinya lonjakan jumlah penduduk 2 kali lipat. Rumusnya gampang banget. Kalian tinggal cari K dibagi R. K itu 70, udah konstan ya. R-nya berapa nih tadi? 2. Nah, ini nggak usah dikedesimalin, langsung aja. 70 dibagi 2, 35 tahun. Jadi 35 tahun yang akan datang itu jumlahnya menjadi 2 kali lipat. Jadi yang tadinya 180 juta, 2 kali lipatnya 360 juta, itu pada tahun 91 ditambah 35, yaitu 2026. Gitu. Paham ya untuk proyeksi penduduk? Gimana? Udah mulai panas ya? Kita lanjut ke angka kelahiran. Nah, yang pertama ada angka kelahiran kasar atau CBR. Rumusnya B per P dikali K. Jumlah bayi yang lahir dibagi jumlah penduduk keseluruhan dikali konstanta, yaitu 1000. Contoh soal, ada 25 juta orang penduduknya, bayi yang lahir 500.000. Berapa CBR-nya? Kalian tinggal masukkan aja ke rumus. 500.000 dibagi 25 juta dikali 1000, hasilnya 20
per 1000. Artinya terdapat 20 bayi di setiap 1000 penduduk di wilayah tersebut gitu. Selanjutnya ada angka kelahiran umum atau GFR. Nah, ini komposisi bayi lahir hidup dari setiap 1000 penduduk wanita usia reproduktif, yaitu 15 sampai 49 tahun. Nah, rumusnya ada GFR sama dengan bayi yang bayi yang lahir dibagi jumlah penduduk wanita 15 sampai 49 dikali K gitu. Cara menghitungnya sama aja kayak yang tadi ya. Kita lanjut. Angka kelahiran menurut kelompok umur atau ASFR. Nah, ini lebih khusus memperhitungkan jumlah wanita yang berpotensi melahirkan dalam rentang waktu dan usia tertentu. Jadi, ada soal misalnya yang ditanyakan umur 25 sampai 29 tahun. Jadi ya udah pembaginya itu usia penduduk yang 25 sampai 29 tahun. Ini contoh soalnya. Pokoknya ngerjainnya mah mirip-mirip ya. Yang ketiga, angka kematian atau mortalitas. Nah, di sini ada CDR, angka kematian kasar. Jadi jumlah penduduk yang meninggal dibagi jumlah penduduk keseluruhan dikali K. Ini ada contoh soalnya, tinggal masukin aja. 25 juta itu jumlah penduduk, angka kematiannya 50.000. Berarti 50.000 dibagi 25 juta dikali 1.000, 2 orang ya. Jadi ada 2 orang yang meninggal di setiap 1.000 penduduk. Selanjutnya, angka kematian menurut umur tertentu atau ASDR. Nah, ini menunjukkan jumlah penduduk yang meninggal dunia dari 1.000 penduduk pada usia tertentu. Yang mau dicari misalnya penduduk usia 50 sampai 55 tahun. Yang meninggalnya ada 10.000. Jumlah penduduknya ada 1 juta di usia 50 sampai 55 tahun. Kalian tinggal hitung aja 10.000 dibagi 1 juta dikali 1.000, yaitu 10 orang. Artinya, terdapat 10 orang yang meninggal setiap 1.000 penduduk golongan usia 50 sampai 55 tahun. Kemudian ada angka kematian bayi atau IMR. Nah, ini menunjukkan jumlah bayi yang meninggal per 1.000 bayi yang lahir hidup pada periode tahun tertentu. Rumusnya DO per B dikali K. Ya. Next, angka migrasi. Nah, ini ada angka migrasi masuk nih. Nah, angka migrasi masuk, jumlah migran masuk dibagi jumlah penduduk dikali 1.000. Sedangkan angka migrasi keluar, jumlah migran yang keluar dibagi jumlah penduduk dikali 1.000. Selanjutnya, angka migrasi neto. Nah, kalau angka migrasi neto itu jumlah migran yang masuk dikurangi jumlah migran yang keluar dibagi jumlah penduduk dikali 1.000. Ya, kalau angka migrasi bruto, jumlah migran masuk ditambah migran keluar dibagi jumlah penduduk asal ditambah tempat tujuan dikali 1.000. Terakhir, persebaran penduduk. Nah, persebaran penduduk berkaitan dengan kepadatan penduduk, yaitu perbandingan jumlah penduduk dengan luas wilayah. Dibedakan menjadi 3, alami, fisiologis, dan agraris. Kepadatan penduduk alami rumusnya P dibagi L, jumlah penduduk dibagi luas wilayah. Nih ada contoh soalnya, jumlah penduduknya 5.550.000, luasnya 225.000 km persegi. Berapa kepadatan penduduk alami atau aritmatik? Ya, tinggal dibagi aja. 5.550.000 dibagi 225.000 sama dengan 24,67. Nah, ini dibulatkan menjadi 25. Artinya terdapat 25 penduduk di setiap 1 km persegi di wilayah itu. Nah, kalau kepadatan penduduk fisiologis atau agraris, ini berkaitan dengan luas wilayah pertanian. Jadi, kalau yang fisiologis jumlah penduduk dibagi luas lahan pertanian. Kalau agraris itu jumlah penduduk petani dibagi luas lahan pertanian. Contoh soalnya, pada tahun 2019 jumlah penduduk sebesar 4.000 jiwa. Jumlah petaninya ada 800. Lahan pertanian ada 500 km persegi. Berapa kepadatan penduduk fisiologis dan agraris di desa itu? KPF sama dengan jumlah penduduk 4.000 dibagi luas lahan pertanian 500 sama dengan 8. Artinya terdapat 8 penduduk setiap 1 km persegi. Sedangkan KPA sama dengan jumlah penduduk petani 800 dibagi luas lahan pertanian 500 sama dengan 1,6. Dibulatkan menjadi 2, artinya terdapat 2 petani di setiap 1 km persegi. Nah, kayak gitu ya. Gimana? Paham?
Semua materi tentang kependudukan sudah Ibu jelaskan. Semoga kalian dapat mengerti dan apabila ada yang ingin ditanyakan, Assalamualaikum.